Terima kasih Anda masih bersama kami pemirsa. Jajaran Satreskrim Polres Karimun berhasil membekuk pencuri spesialis congkel jok motor bahkan sejak 1 tahun terakhir ini. Ia sudah melancarkan aksinya di 9 lokasi berbeda dengan hasil selain uang tunai juga sejumlah handphone. Jajaran Satuan Reskrim Polres Karimun berhasil menghentikan pertualangan Indra Saputra, spesialis pencurian dengan mencongkel jok motor. Aksi terakhirnya dilakukan tersangka di depan pabrik es Merau. Di tempat tersebut tersangka berhasil menggondol uang tunai sebesar 5 juta rupiah yang akan digunakan korban untuk membeli ikan. Dari hasil pemeriksaan pihak kepolisian, residivis yang baru keluar pada akhir tahun 2013 tersebut mengaku sudah melaksanakan aksinya sebanyak 9 kali di beberapa lokasi yang berbeda. Namun dari sekian banyak aksi kejahatan dilakukan tersangka, hingga Sabtu lalu baru ada 2 korban yang melaporkan ke Polres Karimun. Untuk di congkel joknya bang? Untuk Matic ya? Kenapa biasanya milihnya motor Matic juga ya? Sebelum di ini dipantau nggak bang orang-orangnya? Orangnya nggak saya pantau. Diacak aja gitu ya? Iya, hanya kebetulan saya pantau. Saya melakukan pencurian. Berapa titik? Berapa tempat ngambil? Berarti nggak tentu orangnya. 9 TKP. Kasat Reskrim Polres Karimun Ibtu Aryo Prasetyo mengatakan, dari tangan tersangka polisi berhasil menyita beberapa unit handphone dan uang tunai senilai 2 juta rupiah yang diduga merupakan sisa kejahatan yang dilakukan tersangka. Agar masyarakat juga kalau misalnya memarkirkan mobil atau apa segala macam, tolong hati-hati. Rata-rata di sini orang turun sebentar kunci masih ngegantung, ya kan? Dari kunci stang lagi. Itu sih bukan ini ngasih namanya kan? Ngasih. Saya sampai bisa mengarakteristikan, bisa dibilang seperti itu. Dulu saya 2 tahun di sini sebelumnya. Saya sampai bisa mengkarakteristikan orang pulau sama orang daratan. Kalau orang pulau dia tadi di pinggir-pinggir jalan itu. Kalau dapat dilihat dari motornya, kalau motornya itu kunci ngegang. Akibat perbuatannya tersangka dijerat dengan pasal 362 KUHP dengan ancaman hukuman maksimal 5 tahun kurungan penjara. Suhermita untuk Lintas Karimun. Dari pengakuan tersangka, sebagian besar targetnya merupakan pengendara wanita dengan motor Matic. Menurutnya, jok motor Matic lebih mudah dicongkel ketimbang motor 4 tak. Di kantor polisi, tersangka Indra Saputra mengakui semua perbuatannya. Ia terpaksa melakukan pencurian untuk membiayai kebutuhan hidupnya sehari-hari karena pasca keluar dari lapas Karimun, ia belum mempunyai pekerjaan. Indra juga mengakui sebagian besar korbannya adalah wanita yang mengendarai motor Matic. Tersangka mengetahui bahwa jok motor Matic relatif lebih murah untuk dicongkel dibandingkan motor 4 tak. Tersangka melakukan aksinya secara acak dengan terlebih dahulu mengamati lokasi dan calon korbannya. Congkel joknya bang? Untuk Matic ya? Kenapa biasanya milihnya motor Matic juga ya? Sebelum di ini dipantau nggak bang orang-orangnya? orangnya nggak saya pantau. Diacak aja gitu ya? Iya, hanya kebetulan saya pantau. Saya melakukan pencurian. Berapa titik? Berarti, Berapa tempat ngambil? berarti nggak tentu orangnya. 9 TKP. Sementara itu, Kasat Reskrim Polres Karimun Ibtu Aryo Prasetyo menghimbau seluruh masyarakat Karimun untuk meningkatkan kewaspadaannya dengan tidak meninggalkan barang-barang berharga di dalam jok motor serta melakukan kunci ganda terhadap motor yang ditinggalkan. Agar masyarakat juga kalau misalnya memarkirkan mobil atau apa segala macam, tolong hati-hati. Rata-rata di sini orang turun sebentar kunci masih ngegantung, ya kan? Dari kunci stang lagi. Itu sih bukan ini ngasih namanya kan? Ngasih. Saya sampai bisa mengarakteristikan, bisa dibilang seperti itu. Dulu saya 2 tahun di sini sebelumnya. Saya sampai bisa mengkarakteristikan orang pulau sama orang daratan. Kalau orang pulau dia tadi di pinggir-pinggir jalan itu. Kalau dapat dilihat dari motornya, kalau motornya itu kunci ngegantung. Aryo juga mengatakan,
Pada perayaan Natal dan menjelang tahun baru ini, aksi kejahatan cenderung meningkat. Untuk itu masyarakat dihimbau untuk selalu waspada. Suhermita untuk Lintas Karimun. Kita ke informasi terakhir, pemirsa. Puluhan masyarakat Telaga 7 yang tergabung dalam kerukunan masyarakat Telaga 7 Senin pagi menggelar aksi orasi di halaman kantor pemerintah Kabupaten Karimun. Kedatangan warga ini menuntut kompensasi akibat dampak dari aktivitas kapal keruk milik perusahaan timah Karimun Mining. Untuk menurunkannya dengan segera. Puluhan masyarakat yang tergabung dalam kerukunan masyarakat Telaga 7 Senin pagi menggelar aksi orasi di halaman kantor Bupati Karimun Jalan Poros. Kedatangan warga ini terkait tuntutan untuk mendapatkan dana kompensasi dari PT Karimun Mining karena aktivitas kapal keruk timah perusahaan tersebut beroperasi tak jauh dari pantai tempat mereka tinggal. Dan hal tersebut dirasakan warga sangat berdampak pada lingkungan dan mata pencarian mereka yang sebagian besar berprofesi sebagai nelayan. Ironisnya, pertemuan warga dengan perwakilan dari pihak perusahaan yang difasilitasi oleh Sekda Kabupaten Karimun, Tengku Said Arif Fadilah dan Kepala Distamben Alwi tertutup untuk para awak media. Hanya perwakilan warga saja yang diperbolehkan masuk dalam pertemuan tersebut. Sementara awak media tidak diizinkan mengikuti jalannya pertemuan. Pertemuan berlangsung cukup alot dan berlangsung sekitar 4 jam. Dari hasil notulen rapat diketahui, dari 3 blok lokasi operasional kapal keruk timah PT Karimun Mining, di tahun 2013, perusahaan smelter PT Timah tersebut seharusnya menyediakan dana CD sebesar 3,5 miliar lebih. Sementara di tahun 2014, perusahaan seharusnya menyediakan dana CD sebesar 3,4 miliar. Sementara itu terkait dana kompensasi yang dituntut warga Telaga 7, Humas PT Karimun Mining Musril mengaku belum bisa menuntut keputusan tersebut karena masih harus merundingkannya dengan pihak perusahaan. CD. Dana CD, minta dana CD. Belum pernah dikasih atau gimana sih, Bang? Susah kita terjemahkan CD itu kan banyak, ada CSR, ya kan? Ada kemudian. Tapi ini belum ada keputusan, Bang ya? Ya, masih dibicarakan. Abang bicarakan dengan pimpinan perusahaan, Bang ya? Sementara itu, Koordinator Aksi Firman mengatakan, warga menuntut dana kompensasi karena aktivitas perusahaan sudah menyebabkan kampung mereka rusak. Salah satunya, terjadinya abrasi pantai. Dana CD. Minta dikeluarkan gitu. Iya. Dampaknya apa sih, Bang, ke warga saat ini? Abrasi pantai. Oh ya. Turunnya dataran Manggawi lah. Begitu, Bang. Jadi ya dari Pak Kesda Benda Pak Alwi sudah ngomong. Insya Allah 1 minggu ini adalah titik terang yang penjelasannya yang terinci lah. Bang, diteriakan tadi malam-malam katanya ada penambangan juga ya selain siang. Iya. Malam-malam itu kucing-kucingan lah seperti itu. Kayak siluman lah gitu kan. Pertemuan ini menghasilkan 6 poin kesimpulan. Salah satunya warga meminta agar pihak perusahaan memberikan kompensasi tersebut pada warga selambat-lambatnya 1 minggu setelah aksi ini dilakukan. Suhermita untuk Lintas Karimun. Dan pemirsa, informasi tadi sekaligus mengakhiri kebersamaan kita di program Lintas Karimun kali ini. Mewakili segenap kru dan kerabat kerja yang bertugas, saya Tian Bastian mengundurkan diri dari hadapan Anda. Selamat beristirahat pemirsa, sampai jumpa kembali di minggu depan.